Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat dong, harus sehat. Apakah anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Harus siap dong pastinya ya. Oke, jadi sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Oke, jadi ketua kelas diharap untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Karena doa sudah dilantunkan, sudah dilaksanakan, sudah dibacakan, berarti langkah selanjutnya yakni kita memasuki pembelajaran gitu. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai berperilaku tanggung jawab, mengenai tema berperilaku tanggung jawab atau bertanggung jawab dalam menjaga amanah gitu. Dibuka LKS-nya, disiapkan. Udah siap ya semuanya? Oke. Apa sih itu yang namanya tanggung jawab? Sering kan kita dengar kosakata tanggung jawab. Sering kita dengar, wah kamu gak tanggung jawab gitu. Wah itu tanggung jawabmu. Jadi apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Oke. Tanggung jawab itu adalah suatu keadaan wajib atas segala sesuatu yang diterima gitu, atau kewajiban yang harus dipikul seseorang sebagai akibat dari perbuatan orang tersebut gitu. Itu namanya tanggung jawab gitu. Itulah tanggung jawab. Lalu apa itu amanah? Habis tanggung jawab itu pasti ada amanah, itu biasanya kosakatanya amanah. Lalu apa itu amanah? Kata amanah sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu jujur atau dipercaya. Itu namanya amanah. Jadi dapat kita artikan bahwa amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Itu namanya amanah. Dan amanah itu memiliki luas sekali dimensi gitu. Semisal presiden, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki jabatan tinggi itu kayak presiden, bupati, gubernur gitu. Itu amanah. Itu adalah sebuah amanah. DPR itu adalah sebuah amanah. Atau yang ada di kelas ini seperti koordinator kelas, ketua kelas itu juga adalah sebuah amanah gitu. Jadi paham ya mengenai apa itu tanggung jawab dan apa itu amanah. Jadi tanggung jawab dan amanah sendiri itu memiliki ikatan yang sangat kuat seperti itu. Seperti misalnya si A, dia diberi amanah menjadi ketua kelas gitu. Nah, dia harus bertanggung jawab mengenai apa-apa yang bersangkutan dengan kelasnya, mengenai yang berkaitan sama kelasnya. Itu sebuah amanah karena dia menjadi ketua kelas gitu. Seperti contohnya menjadikan kelas kondusif gitu. Itu adalah sebuah tanggung jawab dari seorang ketua kelas gitu. Misal ada temennya yang tengkar, terus akhirnya ricuh gitu kan, akhirnya gaduh. Nah, tanggung jawab seorang ketua kelas itu adalah memisah atau menjadi penengah gitu. Itu tanggung jawabnya ketua kelas gitu. Jadi amanahnya dia menjadi ketua kelas dan tanggung jawabnya menjadikan kelas yang kondusif gitu. Atau ada lagi misal kayak memimpin jalannya rapat gitu.
rapat kelas, kayak mau ada event-event di sekolah gitu, itu yang memimpin adalah ketua kelas gitu. Jadi itu kewajibannya ketua kelas gitu. Kewajibannya untuk memimpin rapat dan amanahnya menjadi ketua kelas gitu. Dan ada lagi contohnya seperti ada guru yang tidak bisa hadir gitu. Kewajibannya ketua kelas adalah menanyakan tentang tugas gitu. Misalnya datang ke kantor, Pak, bagaimana Bapak ini tidak datang gitu. Jadi tugasnya seperti apa? Adakah tugas yang khusus untuk kelas saya gitu, menanyakan. Jadi wajibannya untuk menanyakan tugas-tugasnya gitu. Itu tadi merupakan beberapa contoh-contohnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya anak-anakku yang ibu cintai bisa melihat halaman selanjutnya, yaitu surah At-Tahrim ayat 6 di LKS tertera dan bisa dibaca sendiri-sendiri nanti itu ya. Oke, lanjut saja. Sedikit akan ibu jelaskan, akan ibu bahas mengenai surah At-Tahrim. Oke, jadi di dalam surat At-Tahrim tersebut itu menjelaskan bahwasannya kita seorang muslim itu harus bertanggung jawab mengenai diri kita sendiri beserta keluarga kita gitu, dari panasnya api neraka. Subhanallah. Jadi api neraka itu sangat-sangat panas sekali. Bahkan bahan bakar dari api neraka tersebut itu adalah manusia dan juga batu gitu. Jadi tidak terpungkiri panasnya 1000 kali lipat dari panas yang ada di dunia gitu. Panas sekali. Bahkan api neraka itu ketika mengenai kulit kita itu akan melepuh. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka seperti itu. Amin. Ya, jadi sebab itu dalam surah At-Tahrim ini dijelaskan bahwasannya sebagai seorang muslim itu haruslah taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah gitu, dan menjauhi larangan-larangan dari Allah seperti itu. Dan juga kita itu sebagai seorang muslim harus bisa mendidik keluarga kita agar selamat dari api neraka. Itu salah satunya apa? Salah satu caranya ialah dengan menjalankan atau melaksanakan sholat 5 waktu gitu. Jadi sholat 5 waktu itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing gitu, merupakan kewajiban kita masing-masing gitu, dan itu perintah dari Allah gitu. Dan apabila kita tidak melaksanakan sholat, itu kan kita dosa gitu, karena sangat-sangat dilarang apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu seperti itu ya. Oke, jadi itu sedikit beberapa penjelasan dari ibu mengenai tema bertanggung jawab dalam menjaga amanah seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat beberapa kelompok di kelas ini untuk mendiskusikan tentang surah At-Tahrim atau tema yang kita bahas pada pagi hari ini gitu. Jadi beberapa kelompok, lalu nanti per kelompok itu harus mempresentasikan tentang apa-apa yang sudah didiskusikan. Setelah itu kita melaksanakan tanya jawab antar kelompok gitu ya. Oke, cukup itu saja mungkin yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.